Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Susanti dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan dengan menggunakan model 4F. Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Model 4F, facts, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, future, penerapan. Peristiwa yang saya alami, saya mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya belajar melalui tahapan merdeka yang dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Di tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan melalui pertanyaan pemantik, dihadapkan pada sebuah kasus dan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Di eksplorasi konsep, saya mulai memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam sekolah sebagai institusi moral. Keterampilan pengambilan keputusan yang berlandaskan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab, memahami bujukan moral atau dilema etika, memahami 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, di eksplorasi konsep pada forum diskusi, saya disajikan berbagai kasus, kemudian menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan memilih satu kasus. Di sini saya menganalisis kasus 1. Di ruang kolaborasi, saya melakukan kolaborasi secara virtual dengan peserta CGP lain dan fasilitator. Pada ruang ini untuk kerja kelompok dan presentasi untuk saling bekerja sama berbagi ide, gagasan dalam sebuah studi kasus yang sudah disediakan. Dalam keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Selanjutnya, dari hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan dan hasil presentasi diunggah. Di demonstrasi kontekstual, saya juga melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah saya dan di sekolah lainnya dengan melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah yang berbeda tentang bagaimana praktek pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Pada tahap inilah yang menurut saya ini bisa menggali informasi lebih mendalam mengenai cara praktek dalam menyelesaikan permasalahan dan keputusan yang diambil. Di elaborasi pemahaman, saya menggali informasi bersama instruktur tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya menemukan pemahaman bahwa dalam mengambil keputusan dibutuhkan juga keberanian dan kepercayaan diri untuk konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Di sini saya juga merefleksikan diri melalui melengkapi kalimat rumpang. Tadinya saya berpikir ternyata Dari hasil tersebut saya menuliskan kalimat rumpang. Tadi saya berpikir,
Dalam pengambilan keputusan mencari solusi mana yang paling terbaik dan dapat diterima semua pihak itu sudah cukup. Ternyata dalam pengambilan keputusan melalui tahapan, apakah permasalahan yang dihadapi termasuk bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya, 4 paradigma dilema etika termasuk apa? 3 prinsip pengambilan keputusan apa yang diterapkan, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Di koneksi antar materi, saya membuat keterkaitan dari seluruh materi modul 3.1 dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya, dan membuat kesimpulan materi melalui membagikan link YouTube. Ternyata modul sebelumnya hingga modul yang dipelajari sekarang saling berkaitan. Di aksi nyata, saya berencana untuk mempraktekkan proses pengambilan keputusan dengan paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah saya. Nantinya saya akan dokumentasikan dan bagikan link. Selain itu, saya juga akan membagikan perjalanan pengalaman saya dalam mempelajari modul 3.1 ini kepada seluruh guru di sekolahan saya. Dalam menyelesaikan alur merdeka dalam pengalaman belajar, saya menjadi semangat untuk mempelajari kembali materi di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak hanya memahami materinya saja, namun saya juga akan menggali informasi lebih lanjut dari pengalaman kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jika dihadapkan pada suatu permasalahan atau pilihan yang dimana sama-sama benar dalam pengambilan keputusan. Perasaan saya pada saat mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, tentunya perasaan saya sangat senang dan bersemangat selama mempelajari modul ini. Karena saat mempelajari konsep materi ini tidak hanya disajikan dalam bentuk informasi tulisan dan video, namun juga disajikan dalam bentuk studi kasus, sehingga membuat saya harus berpikir keras untuk menemukan solusinya atau memecahkan permasalahannya. Tidak hanya itu saja, saya juga diajak untuk menuangkan pengalaman pribadi saya dalam mengambil keputusan yang pernah saya alami. Kemudian materi ini merupakan ilmu baru yang harus saya kuasai sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Guru penggerak harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya harus terampil dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pembelajaran yang saya dapatkan di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin menurut saya adalah dalam keterampilan pengambilan keputusan seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan di mana dengan semakin sering berlatih memutuskan suatu hal, maka semakin terlatih, terampil, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan tanggung jawab, memahami bujukan moral atau dilema etika, memahami 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Ketika kita dihadapkan situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang
bertentangan, yaitu kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan seterusnya. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian, tiga prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan, ada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dari materi yang saya dapatkan ini, dalam pengambilan keputusan ada langkahnya supaya lebih terarah dan tepat sasaran. Penerapan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya akan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sesuai dengan konsep yang telah saya pelajari, dan pengalaman-pengalaman dari menggali informasi dari kepala sekolah agar semakin terlatih dan terampil dalam melakukan pengambilan keputusan. Tidak hanya itu saja, saya juga akan membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di modul 3.1 ini kepada rekan guru di sekolah melalui berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung yang mudah diakses oleh rekan guru yang lain kapanpun dan dimanapun. Demikian jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apabila ada salah kata dalam saya mengucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.